Pemirsa, perayaan pergantian tahun identik dengan kemeriahan. Ada kembang api atau kegiatan melibatkan banyak orang. Sejumlah kegiatan ini berdampak pada kemacetan di sejumlah ruas jalan. Namun Polresta Kendari bersama sejumlah pihak telah membuat rencana pengamanan dan pengawalan untuk menciptakan perayaan tahun baru berjalan aman dan lancar. Seperti apa rencana itu, berikut liputannya. Halo, selamat siang pemirsa, kembali bersama saya di liputan khusus terkait dengan pengamanan tahun baru 2023. Saya sekarang sedang berada di pelataran parkir The Park Kendari, tepatnya di samping pos pengamanan tahun baru 2023. Nah, di sini kita akan bertemu dengan Bapak Kapolresta Kendari, Kombes Pol Muhammad Eka Fatur Rahmat, dan kita akan bertanya terkait dengan bagaimana strategi dari Kapolresta sendiri terkait dengan pengamanan tahun baru 2023. Halo, selamat siang Bapak. Oh, selamat siang Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Nah Pak, ini saya kita lagi ada di pos pengamanan tahun baru 2023 ya. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih terkait dengan persiapan pengamanan tahun baru nanti ini Pak? Baik, kami dari Polresta membawahi wilayah hukum ya, bukan hanya di Kota Kendari, tapi ada sebagian di Konawe Selatan, Konawe, dan Kepulauan Konkep. Itu merupakan wilayah hukum kami. Untuk persiapan pengamanan tahun baru, sebelumnya juga kami sudah melaksanakan pengamanan kegiatan perayaan Natal. Alhamdulillah berjalan aman, lancar. Teman-teman saudara-saudara kita umat Kristiani yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya sudah melaksanakan kegiatan perayaan Natal dengan lancar. Nah, untuk ke depan ini beberapa hari lagi memasuki tahun baru. Tentunya masyarakat di Kota Kendari akan melaksanakan kegiatan perayaan baik malam hari dan besoknya pada tanggal satunya ya. Adapun ini sudah menjadi prediksi kami. Ini memang agenda tahunan ya, agenda tahun di mana-mana. Kami di Polresta Kendari sudah menyiapkan pertama. Ini secara terpusat ada namanya Operasi Lilin. Operasi Lilin. Itu Operasi Lilin, Pak? Itu nama sandi dari operasi tersebut. Untuk mempersiapkan personel Polri, melibatkan unsur-unsur institusi lainnya seperti TNI, pemerintah kota, dinas kebakaran, dinas kesehatan, kemudian dari Senkom, teman-teman, untuk dilibatkan sama-sama dengan Polri mengamankan kegiatan masyarakat, baik Natal kemarin dan tahun baru kemarin. Ya. Adapun untuk pelaksanaannya mulai tanggal 23 kemarin, nanti berakhir pada tanggal 2 Januari. 2 Januari? Ya. Oke, jadi dengan persiapan yang sudah disiapkan sejak dari Natal disambung dengan tahun baru kemarin, total ada berapa personel yang dikerahkan ya? Sesuai dengan ketentuan namanya operasi, karena itu waktunya terbatas, kemudian personilnya terbatas, ada aturannya, kemudian anggaran juga menggunakan anggaran. Jadi untuk dilibatkan dalam pengamanan ini, dalam surat perintah pengamanan operasi untuk Polresta Kendari sejumlah 130 orang. 130 orang personel, itu gabungan dari Kapolres? Itu untuk yang polisi saja, mulai dari saya sebagai penanggung jawabnya, Kasatgasnya, sampai dengan personil di Polres dan pelibatan anggota-anggota di Polsek semua. Berjumlah 130. 130, ya. Itu di titik-titik mana saja? Jadi untuk operasi lilin ini ada beberapa satgas kita bentuk. Ada satgas preventif untuk masalah patroli, ada penegakan hukum, ada bantuan dan sebagainya. Nah, kemudian selain membentuk satgas, kami membuat pos-pos. Ada 2 pos yang besarnya, yaitu pos pelayanan dan pos pengamanan. Untuk pos pelayanan kami menyiapkannya di Bandar Udara untuk memonitoring pergerakan masyarakat yang keluar dan masuk di Sulawesi Tenggara, khususnya di bandara ya. Dan satu lagi di Pelabuhan Wawoni, ada kita punya pelabuhan. Ini pos pelayanan namanya. Kita tempatkan personel juga sana. Kemudian ada pos pengamanan. 11 pos, kalau tadi pos pelayanan 2, sekarang juga pos pengamanan ada 11, jadi 13 semuanya. Tersebar di seluruh wilayah hukum Polresta. Ada yang menjaga ya untuk kegiatan perayaan Natal, ada yang seperti di sini di depan halaman Mall The Park ini untuk mengamankan, menjaga masyarakat yang berkunjung ke mall, kegiatan masyarakat lainnya. Kemudian
pospam lain ada di tempat wisata, seperti di Suropia, Pantai Teronipa, dan di Pantai Nambu di wilayah Abeli sana. Gitu. Oke, nah terkait dengan strategi pengamanan ini Pak, apakah ada strategi khusus yang disiapkan? Memang untuk strategi kami tidak ada yang khusus, mengingat jumlah Polri untuk melakukan pengamanan terbatas, jadi kami bekerja sama dengan pemerintah kota, di backup oleh Bapak Wali Kota, kemudian di backup dengan teman-teman dari TNI, ada dari Kodim, ada dari Denpom di Kendari sini, kemudian dari Satpol PP, Dinas Perhubungan membantu kami dalam giat pengamanan ini. Dan ada tambahan satu pospam, bukan pospam namanya, pos terpadu yang dibangun oleh Pak Wali Kota. Tempatnya di MTQ, ini terpusat pada saat nanti malam perayaan akan pergantian tahun. Kami melaksanakan apel gelar kesiapan lagi di sana, nanti diambil alih oleh Bapak Wali Kota untuk mengecek kesiapan terakhir personil dalam hal pengamanan perayaan malam Tahun Baru. Oke, baik, seperti itu. Nah, untuk terkait dengan peta-peta. Oke, kalau peta-peta kita lihat di sini ada, kami siapkan panel data pospam ya. Ini contohnya di pospam Mall Depak ya. Ini kami jelaskan bahwa berbagai tempat sudah kami siapkan pospam, mengingat setiap pospam kerawanannya berbeda-beda. Ada yang kerawanan berkaitan dengan kemacetan, arus lalu lintas ya itu. Kemudian ada yang di tempat wisata, tempat kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat juga berkunjung ke mall sini, kerawanannya beda-beda. Dan ada juga tempat pospam yang kami bentuk untuk mengantisipasi, mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan masyarakat pada saat ingin berpergian. Ini juga kerawanan lain yang kami siapkan. Oke, baik. Boleh tolong jelaskan ini Pak, saya agak kurang paham dengan peta ini. Jadi di Kota Kendari, ini merupakan putaran pospam, pospam di Depak ini, mengamankan sekitarnya. Kemudian nanti ada di Pantai Kebi, Kendari Beach, ada pospam baru. Ini yang kami prediksi jumlah warga Kota Kendari akan berduyun-duyun atau beramai-ramai di tempat tersebut, mengingat di sana akan ada kegiatan perayaan kembang api. Iya, betul. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah kota untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. Ini sekaligus kami sosialisasikan bahwa pada perayaan malam Tahun Baru nanti di Jalan Kebi, Kendari Beach tersebut, akan kami lakukan rekayasa arus berupa arah kendaraan dari arah Pasar Lelang Ikan itu hanya satu arah saja. Sedangkan untuk dari arah Kelaro ke Hotel Kelaro ke Pantai Kendari Beach sampai dengan SPBU Teratai itu akan dibuat perboden, akan dialihkan ke kiri ke arah jalan protokol kota. Nah, orang tidak akan boleh masuk dari kendaraan roda 2, roda 4 kami alihkan. Jadi sepanjang Kebi akan ditutup, hanya bisa melalui dari arah Pasar Lelang sampai ke kota. Jadi masing-masing hanya menggunakan satu jalur. Satu jalur yang sebelah kiri pas di bibir pantai itu digunakan untuk pejalan kaki, mungkin mohon maaf UKM-UKM yang melakukan jualan-jualan, dan di sebelah kanannya untuk kendaraan. Hanya satu arus saja. Ini kita upayakan supaya mengurai, mengingat pemetaan kami evaluasi tahun-tahun sebelumnya, setiap perayaan Natal, ulangi perayaan Tahun Baru di Kota Kendari inilah menjadi tempat yang kemacetan yang sangat parah sekali. Kalau tidak dikelola, ini akan menimbulkan kerawanan. Nah, terkait dengan pengalihan jalur yang ada, mungkin itu masyarakat untuk mendapatkan informasinya itu harus melihat di mana, Pak? Baik, kami mempunyai akun Instagram Polresta Kendari, kemudian TikTok, dan kami juga akan mengundang rekan-rekan jurnalis untuk mensosialisasikan, mempublikasikannya kepada warga Kota Kendari agar jangan kaget ketika nanti pada saat hari hanya atau jam D-nya tanggal 31 akan kami beberapa ruas jalan yang akan dialihkan. Terutama mungkin nanti pada saat malam di depan ini akan kami buat, seandainya memang macet total di sini, akan kami buat counterflow. Jadi kendaraan yang dari arah Pasar Baru kami alihkan keluar dari badan jalan dan melawan arus di jalan sebelahnya. Seandainya ini persiapan kami untuk mengantisipasi kerawanan macet di depan mall ini.
Kemudian untuk di Kendari Beach yang tadi kami sampaikan, rekayasa arus menutup sampai mulai dari Pasar Lelang sampai dengan SPBU Trate hanya satu arah saja, yang dari luar masuk ke dalam kota. Nah, sedangkan dari Hotel Claro masuk ke dalam Kendari Beach kami alihkan keluar belok kiri. Oke, baik, seperti itu saya rasa sudah jelas ya pemirsa terkait dengan pengamanan Tahun Baru 2023. Polresta sendiri imbauan kepada masyarakat boleh untuk pengamanan nanti. Ya, baik, kami dari Polresta, saya Kapolresta Kendari menghimbau kepada seluruh warga Kota Kendari dalam hal merayakan sukacita perayaan Tahun Baru 2023 ini, kami siap mengamankan melayani masyarakat dalam bentuk apa saja, dan menghimbau untuk merayakannya dengan yang tidak berlebihan. Contohnya dalam hal berkendaraan jangan konvoy, sesuaikan dengan aturan tata tertib undang-undang lalu lintas. Kemudian kepada yang memiliki anak atau di sampingnya tetangga-tangganya dihimbau untuk tidak membunyikan petasan-petasan yang mengganggu masyarakat lainnya sekitarnya, apalagi membunyikan petasan di dekat-dekat rumah ibadah atau di dekat rumah sakit. Ini kami himbau untuk dilarang. Kami menghimbau juga seluruh masyarakat membantu kami, bersinergi dengan kami pihak kepolisian untuk mengamankan perayaan malam Tahun Baru ini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya terkait dengan penjelasan mengenai pengamanan Tahun Baru 2023 nantinya. Semoga pengamanan yang dilakukan, pengamanan dan pengawalan yang dilakukan dari pihak Polresta, pelayanan juga Polresta Kendari sendiri bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan masyarakat juga tertib akan aturan yang ada. Pemirsa, cukup sampai di sini liputan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Muhammad Eka Fatur Rahman sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga tolong diperhatikan baik-baik. Boleh diulang tayangan ini jika mungkin informasinya kurang dipahami. Baik, terima kasih, sampai jumpa.